Bagaimana membuat pengalaman belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan, sehingga baik dari orang tua maupun anak-anak itu tidak mengalami stres, tidak perlu menggunakan ancaman-ancaman. Halo TBF Parents, selamat datang. Hari ini saya akan membagikan berkenaan dengan apa itu belajar, ya. Nah, belajar itu sebenarnya kan adalah dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Dan berdasarkan teori Bloom itu dia ada tahapannya. Dan di mana tahapan itu dimulai dari bagaimana anak itu belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Lalu setelah dia tahu bagaimana dia bisa memahami di tahap paham, lalu setelah itu dia mampu memakai pengetahuan tersebut. Setelah itu, barulah ada analisa, sintesa, evaluasi, yaitu higher order thinking untuk hal-hal yang sudah diketahui atau sudah mampu dikerjakan dengan mahir atau lebih baik lagi. Nah, bagaimana kita bisa membuat anak-anak yang belum tahu itu menjadi tahu? Nah, saya beri contoh mungkin misalnya kalau kita mau memperkenalkan sebuah makanan, misalnya makanan khas Indonesia, soto. Kalau kita mau memperkenalkan makanan tersebut kepada mungkin tamu kita, teman kita yang berasal dari luar negeri, yang benar-benar belum pernah merasakan soto dimanapun, nah, biasanya kita akan melakukan sesuatu dengan mencari sesuatu yang mirip dengan apa yang dia miliki di negaranya atau kampung halamannya. Ya, soto itu mirip seperti kuah, sop gitu ya. Ada daging sapi kadang atau ada daging ayam. Nah, hal-hal tersebut itu adalah cara kita menjembatani. Cara menjembatani karena kita melihat apa yang sudah anak-anak atau orang itu tahu dan dijembatani dengan apa yang tidak tahu. Nah, ada proses dari tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Setelah tahu, bagaimana caranya itu dia bisa memakai pengetahuan tersebut untuk dijalankan di kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Nah, belajar itu bisa didapatkan dengan diberitahu, setelah itu dilakukan pengulangan, setelah itu baru dia paham. Dari tidak tahu menjadi tahu, dia diberitahu, dia diberikan informasi. Setelah dia diberikan informasi, lalu dia mengetahui melalui pengulangan. Makanya kenapa kalau di sekolah-sekolah sering dilakukan latihannya ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Nah, setelah sudah tahu, baru setelah itu dia di tahap memahami, mengerti, dan dia melakukan konsep pemahaman. Oh, jadi kenapa misalnya penjumlahan, perkalian, dan bagaimana itu bisa dipakai di kehidupan. Misalnya, oh, kalau misalnya saya belanja sesuatu dengan uang 10.000, harga barangnya misalnya 6.000, saya dapat kembalian 4.000. Itu dia dapatkan dari hasil dia belajar matematika di sekolah. Nah, itu pada saat dia memakainya. Tetapi setiap anak itu mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Dan orang tua perlu ketahui, dengan kekuatan yang berbeda-beda tersebut, berarti ada hal-hal yang ada anak tertentu yang perlu diulang lebih banyak. Ada hal-hal yang anak-anak tertentu yang tidak perlu diulang. Kadang ada yang cuma sekali, dia langsung paham, langsung bisa diaplikasikan. Kadang ada yang perlu diulang sampai berkali-kali, ya. Nah, jadi orang tua tidak perlu terlalu buru-buru memaksakan apa yang dari belum tahu, tidak tahu, jadi menjadi tahu, paham, dan bisa memakainya. Lalu ada hal-hal juga yang sebenarnya menghalangi belajar. Ya, yang paling mudah kalau saya mau mungkin ringkas adalah hal-hal emosi negatif. Contohnya adalah ketakutan, kecemasan, stres, atau ancaman. Jadi sebenarnya orang tua zaman dulu mungkin sering pakai ancam, oh kalau kamu tidak selesai, kalau kamu tidak dapat nilai ini, kamu akan dihukum ini. Oke. Nah, itu sepertinya sepertinya bekerja untuk kita yang sekarang ini yang mungkin sudah lewat di masa itu. Tetapi untuk anak zaman sekarang mungkin tidak lewat, dan penelitian sudah menemukan bahwa hal-hal yang stressful seperti itu malah akan menurunkan produktivitas anak dan belajar akan makin terhalang. Ya, dan apalagi nanti bisa sampai di tahap anak-anak itu sampai tidak suka belajar atau bahkan membenci belajar dan menolak belajar. Padahal belajar itu seharusnya adalah sesuatu yang menyenangkan, ya. Nah, kita juga perlu sadari bahwa ancaman-ancaman itu seperti misal contoh, wah kalau kamu tidak selesai bikin PR atau kamu tidak selesai belajar hal-hal tertentu dari tahap sini ke sini, kamu tidak boleh main. Padahal kita perlu ingat bahwa bermain itu sebenarnya adalah hak anak. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa menyeimbangkan itu? Jadi anak-anak tetap bisa belajar, tetap bisa bermain, dan tetap bisa menyeimbangkan dua hal itu. Nah, kalau boleh saya rangkum, peran kita sebagai orang tua untuk
belajarnya anak ataupun belajar kita sendiri adalah bagaimana membuat pengalaman belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan, sehingga baik dari orang tua maupun anak-anak itu tidak mengalami stres, tidak perlu menggunakan ancaman-ancaman, tidak membuat hubungan antara orang tua dan anak itu menjadi pahit, dan akhirnya anak tidak suka dengan orang tua atau bahkan tidak suka berkomunikasi dengan orang tua sama sekali di masa depan. Nah, itu akan lebih buruk. Lalu peran orang tua yang lainnya adalah bagaimana menjembatani antara yang tidak tahu itu menjadi tahu. Ya, bayangkan saja kalau pada saat sebuah gedung tingkat tinggi yang mau dibangun, itu kan dia pasti akan membuat stagger. Ada teknik namanya scaffolding, di mana anak-anak itu dikasih tahu dari yang dia tahu dulu. Ya, dia tahu apa, lalu naikin lagi, dia tahu apa lagi, tapi tidak langsung melulu yang paling mentok di atas. Ya, anak itu tidak mungkin disuruh membuat kalimat kalau dia belum mengenal huruf. Dia tentu tidak dapat bisa mengenal huruf kalau dia bunyinya juga belum tahu, misalnya. Ya itu semua ada tahapannya, mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, dan membuat kalimat sederhana, baru membuat esai nanti di kemudian hari. Dia nggak bisa tiba-tiba anak disuruh bikin esai, ya. Nah, peran orang tua itu menjembatani dan membuat itu menjadi hal yang menyenangkan. Dan terakhir adalah memberikan kepastian, reassurance, menenangkan bahwa dalam proses ini orang tua mencintai dan juga mengasihi anak apa adanya. Ya, jadi tidak perlu dibandingkan dengan anak tetangga A atau temannya kamu kenapa belajarnya bisa dapat 100, kamu udah belajar dari berapa jam itu dapatnya cuma 95 misalnya. Ya, walaupun itu mungkin contoh ekstrim, tetapi setiap anak itu berbeda, dan nilai raport itu tidak menggambarkan nilai anak itu di mata Anda. Jadi 3 hal itu, pertama adalah bagaimana orang tua membuat belajar menjadi menyenangkan, dan bagaimana membantu menjembatani antara tidak tahu menjadi tahu, dan juga memberikan kepastian bahwa anak berusaha keras dan anak tetap menjadi anak kita, ya, apapun nilainya. Ya, semoga ini membantu.